Oke. Nah, berikutnya kita praktekkan cara membuat tabel dari studi kasus ini. Ya, jadi dari 5 tabel ini kita membuat tabelnya dulu, mulai dari tabel masternya dulu. Oke, mulai dari tabel fakultas, kemudian tabel prodi, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, terakhir baru tabel nilai. Ya, harus berurutan. Anda tidak bisa bawa prodi dulu. Kenapa? Karena prodi berrelasi ke tabel fakultas. Anda tidak bisa bawa mahasiswa terlebih dahulu. Kenapa? Karena masa berrelasi ke tabel prodi. Jadi buat dulu tabel referennya, buat tabel fakultas, tabel prodi, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Ya. Nah, silakan kita buka SQL servernya. Ini oke, jadi kita buat dulu database akademiknya. Create database akademik. Jalankan. Nah, untuk menjalankannya, tinggal Anda klik execute. Maka ada perintah command complete successfully. Jadi database sudah selesai dibuat ya. Nah, kalau berikutnya untuk membuat tabelnya di dalam database akademik, Anda masuk dulu ke dalam database-nya. Perintahnya use akademik. Maka Anda sudah bisa masuk ke dalam database akademik. Ya. Kalau sudah masuk ke dalam database akademiknya, berikutnya Anda buat tabel fakultas lebih dulu. Perintahnya create tabel fakultas. Ya. Kurung, angka filenya umpama tadi apa? Ada kode fakultas, anggaplah tipe datanya char. Kenapa kita buat char? Karena jumlah kode itu tetap ya, jangan berubah. Buat char, umpamanya 5 karakter, kita set dia sebagai primary key. Maka tambahkan di belakangnya tadi primary key. Kemudian berikutnya ada field nama fakultas. Nama fakultas varchar. Kenapa varchar? Karena nama fakultas jumlah karakternya tidak sama. Ya. Kalau Anda mau menggunakan nchar sama nvarchar juga boleh. Bedanya tadi apa? Kalau nvarchar itu bisa menampung data Unicode, ya. Nah, supaya seragam nantinya, nah di sini saya contohkan dengan menggunakan char dan varchar. Nah, maksudnya apa? Kalau nantinya Anda praktekkan di BMS yang lain, seperti Anda menggunakan MySQL, perintah ini juga bisa tetap dijalankan. Ya, di sini kita gunakan varchar, anggaplah jumlah karakternya 30. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal Anda jalankan execute. Maka ada komentar sukses lagi, maka otomatis tabel ini sudah Anda buat. Nah, setelah tabel fakultas, berikutnya buat tabel yang kedua tadi. Apa tabel yang kedua? Yaitu tabel prodi. Nah, buat tabel prodinya. Prodi tadi ada berapa field? Di tabel prodi, fieldnya ada 4, kode, nama, jenjang, dan kode fakultas. Oke, tinggal kita buat. Create tabel prodi. Ini ada kode prodi, anggaplah char, kita buat 5 juga ya. Kita set dia sebagai primary key. Kemudian ada nama prodi, varchar, anggaplah 30. Tanpa kepanjangan boleh set 25 ya. Kita coba 25 karakter. 25 karakter. Berikutnya prodi jenjang. Nah, jenjang kan sudah tetap tuh, umpamanya jenjangnya S1
S2, S3. Maka cuma 2 karakter kan. Kita gunakan char di sini. 2. Nah, berikutnya yang terakhir. Tadi field yang penghubungnya adalah kode fakultas. Nah, ingat. Kita perhatikan di sini. Coba lihat. Nah, kode fakultas di sini, kalau di sini kita set jumlah tipe datanya char, jumlah karakternya 5, maka di prodi juga harus char dan jumlah karakternya juga harus 5. Maka di sini buat char 5. Kenapa 5? Karena tadi fakultas juga char 5. Ya, kode fakultas. Nah, karena kode fakultas ini adalah sebagai foreign key, maka untuk membuat foreign key-nya seperti contoh tadi, kita gunakan constraint. Kita buat foreign key ya. Constraint FK prodi. Ini nama constraint bebas ya, tidak mesti FK prodi. FK ini maksudnya foreign key. FK prodi foreign key umpamanya tadi adalah kode fakultas. Kode fak. Nah, reference yang kita relasikan ke tabel fakultas melalui kode fak. Ini maksudnya ya bahwa kita membuat foreign key, nama foreign key-nya FK prodi, di mana yang menjadi foreign key di sini adalah kode fakultas yang kita relasikan reference nih yang kita relasikan ya, yang kita relasikan ke tabel fakultas melalui field kode fakultas. Kalau udah jalankan execute. Mana ada yang salah sini ya. References constraint. Bentar kita cek dulu ya, salahnya di mana. Kode prodi, nama prodi, jenjang, kode fakultas, constraint, FK prodi, foreign key-nya adalah kode fakultas, reference, kita relasikan ke tabel fakultas. Ya, benar ya. Ini kita relasikan ke tabel fakultasnya. Oke, tabelnya sudah terbentuk, tabel fakultas. Berikutnya tabel yang ketiga. Kita buat tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga tadi adalah tabel mahasiswa. Kita buat tabel mahasiswanya. Mahasiswa ada 5 field, name, nama, alamat, nomor handphone, dan kode prodi. Buat di sini. Create tabel MHS. Fieldnya tadi ada name, char, 10 ya. Karena name kalian 10 karakter ya. Name 10, set dia sebagai primary key. Kemudian ada nama MHS atau nama mahasiswa. MHS anggaplah varchar, umpamanya 25 karakter. Kemudian nama tadi ada apa aja? Nama, alamat, nomor handphone. Oke. Alamat, nomor handphone. Jalan sini. Nah, Anda boleh membuat constraint lagi ya, umpamanya nama mahasiswanya wajib diisi. Artinya apa? Nama masih tidak boleh kosong. Nah, kalau seandainya kita mau mengeset nama mahasiswa tidak boleh kosong, maka tinggal tambahkan di belakangnya not null. Not null maksudnya dia akan menolak input data ke dalam tabel kalau namanya Anda kosongkan. Kalau name sudah pasti tidak boleh kosong ya. Kenapa? Karena name-nya primary key. Oke, kemudian baru berikutnya alamat varchar 30. Kenapa varchar? Karena juga alamat jumlah karakternya tidak sama. Alamat, kemudian ada lagi
nomor HP tadi ya, nomor HP kita buat varchar, anggaplah 13. Nah, kalau seandainya Anda mau mendata nomor handphone tidak boleh ada yang sama, maka Anda tinggal tambahkan di belakangnya unique. Nah, berikutnya field penghubungnya dengan prodi tadi apa? Prodi char, sini kita set 5 ya. Nah, baru berikutnya sekarang kita buat foreign key. Perintah yang kita gunakan constraint fk fas, foreign key-nya adalah prodi yang kita relasikan reference ke tabel prodi ya, melalui prodi. Oke, saya ulangi lagi. Kita membuat tabel mahasiswa, name sebagai primary key, berikutnya ada nama, di belakangnya kalau kita tambahkan not 0 berarti namanya tidak boleh kosong, kemudian ada alamat, ada nomor handphone, nah tambahkan unique di belakangnya agar nantinya kalau ada nomor handphone yang sama ditolaknya ya. Kemudian ada kode prodi. Nah, berikutnya ini adalah constraint yang digunakan untuk membuat foreign key yang merelasikan antara tabel mahasiswa dengan tabel prodi ya, dengan tabel prodi yang kita relasikan melalui kode prodi. Jalankan ya, execute. Nah, di mana yang ketinggalan? Ini ada koma-koma yang mana? Oke, jalankan lagi. Oke, ya. Sudah selesai. Kita sudah selesai membuat tabel mahasiswanya. Nah, berikutnya tinggal kita buat tabel yang keempat, tabel mata kuliah. Nah, di tabel mata kuliah di create tabel mata kuliah ya. Ini kita set, jadi ada kode MK, kode mata kuliah, set char 5, set dia sebagai primary key, kemudian ada nama MK, varchar, set dia sebagai umpamanya varchar, jumlah karakternya 30, kemudian baru SKS, angkatlah tipe datanya integer. Oke ya, tinggal jalankan execute. Oke, tabel mata kuliah sudah selesai kita bentuk. Nah, berikutnya sudah selesai, kita buat tabel yang terakhir, yaitu tabel nilai. Tabel nilai ini ya. Tabel nilai ada 3 kolom atau 3 field. Create tabel nilai. Fieldnya tadi ada name, char, tadi kita buat 5, kita buat 10 tadi ya. Char 10. Kemudian ada kode MK, tadi kita buat char 5, berikutnya nilai
saja. Ya. Kemudian kita buat primary key-nya. Nah, karena primary key-nya ada 2 di sini, karena primary key-nya ada 2, maka untuk membuat primary key yang 2, Anda tidak bisa belakangnya tambahkan primary key tidak boleh. Maka kalau primary key-nya lebih dari 1, kita buat primary key-nya dengan menggunakan constraint. Makanya constraint PK nilai primary key-nya adalah NIM, kode MK. Kode MK. Ya, berikutnya kita buat foreign key. Foreign key-nya ada 2, constraint FK nilai FAS yang merelasikan nilai dengan mahasiswa. Foreign key-nya adalah name, reference, FAS juga melalui name. Buat foreign key yang kedua, constraint FK nilai, memperhatikan antara nilai dengan mata kuliah. Maka foreign key-nya adalah kode MK yang kita relasikan ke tabel mata kuliah melalui kode MK. Oke, tinggal jalankan, execute. Nah, selesai, kelima tabel tadi dibuat. Ya, kalau Anda ingin melihat tabel tadi, Anda lihat di database-nya sini ya. Database. Kalau belum muncul, di refresh. Nah, ini database akademik yang Anda buat tadi. Nah, untuk melihat tabelnya, klik di sini ya, klik tabelnya ya. Ini adalah tabel-tabel yang sudah Anda buat tadi. Ada tabel fakultas, tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, tabel nilai, dan tabel prodi. Ya. Itu perintah yang digunakan untuk membuat database. Paham ya? Jadi kalau seandainya Anda ingin melihat diagramnya juga boleh dari sini ya. Nah, tinggal buat new database diagram. Yes. Tinggal Anda add semuanya. Tinggal Anda close, maka langsung terlihat relasi dari tabel yang Anda buat tadi. Ya. Fakultas berrelasi ke prodi, mata kuliah berrelasi ke nilai, mahasiswa berrelasi ke prodi, ya. Nah, ini contoh dari pembuatan database. Nah, jadi silakan Anda praktekkan di rumah nantinya perintah ini ke dalam SQL-nya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.